البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah, masih membahas masalah yaitu haramnya kezaliman. Al-haditsus sadis an Mu'adzin radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Rasulullah SAW mengutus saya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka serulah mereka kepada persaksian tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu untuk itu tadi, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa sholawat. Maka kasih tahu mereka, ada telepon kan? Kasih tahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 sholat fi kulli yaumin wa lailah, di sehari, setiap hari dan malamnya itu. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim shadaqah. Kalau mereka telah mentaatimu dalam masalah ini, maka ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kayanya dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka telah mentaatimu untuk itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hindarilah harta-harta yang mulia dari mereka. Wattaqi da'watal madlum, dan hindarilah dan takutlah kepada, yaitu hindarilah doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada jarak, tidak ada pembatas antara doa tadi dengan Allah. Muttafaqun alaih. Kita lihat di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ba'atsani Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang menunjukkan keutamaan dia dan amalan dia ketika diperlukan. Bukan niat untuk riya, bukan niat untuk mencari pengagungan orang, tetapi apa? Untuk menjelaskan haknya, untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan memang tugas yang ada seperti ini. Baik. Dan disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW itu mengutus Mu'adz. Ini menunjukkan disyariatkannya ta'awun di dalam dakwah. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu dakwah sendirian semuanya apa itu? Beliau sendiri yang mengajari, tidak mungkin. Yang namanya dakwah itu perlu ta'awun. Ada yang mampu mengajar sekian, ada yang lain perlu juga dibantu dan sebagainya. Makanya semakin banyak dai-dai yang baik itu semakin bagus. Bukan apa? Bukan merasa tersaingi, tidak seperti apa? Sebagian dari orang-orang agama lain ketika ada yang menjadi wakil dia dan wakilnya sukses, dia mulai hasad. Terus mulai dia akan membicarakan kejelekan wakil-wakil dia tadi. Kenapa? Karena intinya bukan dakwah kepada Allah, tapi dakwah kepada dirinya, agar orang itu apa? Menunjuk jari ke dirinya dan sebagainya. Sementara di sini Rasulullah SAW betul-betul memilih orang-orang yang terbaik, yang layak untuk dikirim ke tempat itu. Bukan terbaik secara mutlak, tapi yang terbaik untuk dikirim ke sana fulan atau ke sana fulan, atau karena yang terbaik yang lain sudah tugas lebih penting dan sebagainya. Adanya apa? Adanya tandim, yaitu pengaturan. Tandim bukan berarti organisasi jam'iyat atau yang semacam itu, tapi maksudnya adalah pengaturan. Bagaimana diatur? Mu'adz ke sana, sementara Abu Musa ke situ. Tidak dibuat campur aduk, kemudian boleh jadi akan timbul fitnah dan sebagainya. Masing-masing sudah diatur. Dan tetap ada yang namanya apa? Saling ziarah dan seterusnya. Dan ini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Kemudian, dan ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu tetap tegak dan hujjah Allah Ta'ala itu tegak walaupun orang tidak langsung mendengar kalam Nabi. Bahkan apa? Sekedar mendengar utusan-utusan Nabi, atau mendengar wakil Nabi, atau mendengar dari apa? Dari para yaitu para pewaris Nabi di setiap zaman. Dakwah itu tegak sampai hari kiamat. Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab.
Karena memang zaman Al-Yaman pada waktu itu masih banyak didominasi oleh orang-orang Yahudi yang ada di Najran. Dakwah mereka kuat di sana. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz untuk membawa risalah kepada mereka. Ini menunjukkan menunjukkan salahnya pendapat yang mengatakan jangan mendakwahkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu tidak betul. Tapi yang betul adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia masih salah, kita nasihati. Agama dia masih keliru, kita luruskan. Cuma kalau orangnya memang agamanya sudah baik, jangan dikirim kepada wilayah situ orang-orang untuk membuat kristenisasi atau lain-lain. Itu salah. Bukan karena tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama, tapi tidak boleh merusak sesuatu yang telah baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi setelah diperbaiki bumi itu. Dijelaskan oleh para mufassirun, yaitu setelah dakwahnya para rasul dan para nabi, umat sudah menjadi ahli tauhid, sudah menjadi orang-orang yang taat pada Allah. Jangan dirusak dengan kesyirikan. Nah, itulah cara membahas yang baik. Bukan sekatan yang sifatnya adalah mutlak, entah benar entah salah, pokoknya saya sekat. Bukan seperti itu. Tapi kalau salah diperbaiki, kalau benar ditolong. Itulah yang betul. Maka di sini walaupun mereka telah memiliki agama, tapi agama mereka adalah agama yang batil, orang ahlul kitab. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk memperbaiki mereka. Dan disebutkan di sini qauman min ahlil kitab, dinisbatkan kepada Alkitab, menunjukkan mereka punya kitab-kitab, menunjukkan mereka itu memiliki memiliki ilmu dan syubhat. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Yaitu kebiasaan umat-umat terdahulu, kalau datang kepada mereka rasul-rasul dari Allah diutus kepada mereka, mereka akan membanggakan ilmu yang telah mereka miliki. Tidak mau menerima ilmu yang baru yang datang dari para rasul tadi, merasa sudah hebat. Sebagaimana ucapan ahlul kitab. Mereka ketika datang dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan utina Taurah wa man utiyat Taurah faqad utiya khairan katsira. Kami telah diberi Taurat dan barang siapa diberi Taurat, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak, diberi ilmu yang banyak. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Taurat bagus, tetapi untuk zaman Nabi Muhammad SAW maka sudah ada perbaikannya lagi sesuai dengan zaman, yaitu Al-Quran. Zamannya sudah tidak layak untuk Taurat itu dipakai. Apalagi Taurat yang telah mereka pakai itu sudah banyak dirusak oleh mereka sendiri. Cuma sayangnya di sini bahwasanya ahlul kitab mereka memiliki banyak syubhat, memiliki banyak kerancuan, dan mereka memiliki ilmu-ilmu yang lama. Sehingga di sini ada isyarat bahwasanya para dai itu harus mempersiapkan ilmu yang baik. Tidak seperti jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu, yang penting mampu bicara ahbabi, kekasihku, oh saya mimpi jumpa Rasulullah, oh saya mimpi, oh saya bangun tidur tiba-tiba ada tangan menjabat tangan saya mengatakan oh Anda adalah orang terpilih. Oh itu kemampuan mereka. Dan ujung-ujungnya ternyata dakwah kepada syirik akbar, naudzubillah. Sementara dakwah itu harus harus dengan ilmu yang kuat. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basirah. Bukan hanya Nabi, tapi ana wa manittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Aku menyeru orang ke jalan Allah di atas basirah, yaitu ilmu dan keyakinan. Keyakinan tidak didapatkan kecuali dengan ilmu yang mantap. Kalau ilmu tidak mantap, digoncang sedikit dia akan goncang. Tidak ada yang namanya yakin kalau ilmunya itu tidak mantap. Baik, bukan hanya aku, tapi aku dan orang yang mengikutiku dakwah memang seperti ini, yaitu di atas ilmu dan keyakinan yang kuat. Ilmunya kuat, keyakinannya mantap, dan seterusnya. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh para syurah, lafaz ini innaka ta'ti qauman min ahlil kitab menunjukkan para dai itu memang harus mempersiapkan ilmu sebaik-baiknya. Karena yang diajari kebanyakan bukan orang yang kosong, tapi orang yang sudah mendapatkan sekian banyak syubhat atau salah pandang dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya besok insyaallah, wallahu taala a'lam.